atau wujud zat. Fase atau wujud zat meliputi cair atau liquid, padat atau solid, gas, dan larutan. Penulisan persamaan reaksi. Reaksi adalah zat-zat yang bereaksi. Biasanya diletakkan di sebelah kiri tanda panah. Hasil reaksi adalah zat-zat hasil reaksi dan biasanya diletakkan di sebelah kanan tanda panah. Secara umum, persamaan reaksi dapat dituliskan sebagai berikut. PA tambah QB menghasilkan RC tambah SD dengan keterangan A dan B sebagai reaksi, C dan D sebagai hasil reaksi, P adalah koefisien reaksi zat A, Q adalah koefisien reaksi zat B, R adalah koefisien reaksi zat C, dan S adalah koefisien reaksi zat D. Contoh yang pertama, untuk membuat persamaan reaksi. Nah, kita dapat melakukannya dengan mereaksikan magnesium dengan oksigen. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menuliskan terlebih dahulu persamaan reaksi dengan kata-kata, yaitu magnesium ditambah oksigen menghasilkan magnesium oksida. Yang kedua, menuliskan rumus reaksi kimia dari setiap reaktan dan produk. Mg ditambah O2 menghasilkan MgO. Dan yang ketiga, menyetarakan persamaan reaksi. 2Mg tambah O2 menghasilkan 2MgO. Yang keempat, mencantumkan keadaan fase atau wujud zat. 2Mg dalam keadaan solid ditambah O2 menghasilkan 2MgO dalam keadaan solid. Contoh kedua ini lebih mencakup ke penyetaraan reaksi. Dengan reaksi KNO3 ditambah H2SO4 menghasilkan K2SO4 ditambah HNO3. Nah, pertama yang perlu kita lihat adalah reaksi di sebelah kanan. Contoh kita ambil pada K2SO4. Atom K pada K2SO4 ada 2, sedangkan atom K di sebelah kiri pada KNO3 ada 1. Maka supaya seimbang koefisien K, reaksinya akan berubah menjadi 2KNO3 ditambah H2SO4 menghasilkan K2SO4 ditambah HNO3. Nah, 2KNO3 berarti sama-sama memiliki 2 atom NO3. Nah, mari kita lihat di sebelah kanan. NO3 di sebelah kanan hanya memiliki 1 atom. Maka supaya seimbang, reaksi berubah menjadi 2KNO3 ditambah H2SO4 menghasilkan K2SO4 ditambah 2HNO3 dalam keadaan setimbang. Pembatas reaksi. Pembatas reaksi adalah reaktan yang habis bereaksi terlebih dahulu. Reaksi sisa adalah reaktan yang bersisa setelah reaksi kimia selesai. Adapun yang menjadi langkah-langkah dalam menentukan pembatas reaksi, yang pertama, tuliskan persamaan reaksi yang setara. Kedua, tentukan jumlah mol setiap reaksi. Yang ketiga, bagi jumlah mol dengan koefisien reaksi yang bersesuaian. Yang keempat, bandingkan hasil bagi tersebut. Reaksi dengan hasil bagi terkecil merupakan reaksi pembatas. Contoh 1. Sebanyak 1,4 gram H2 bereaksi dengan 5,6 gram N2 dengan persamaan reaksi 3H2 dalam keadaan gas ditambah N2 dalam keadaan gas menghasilkan 2NH3 dalam keadaan gas. Manakah yang merupakan pembatas reaksi? Nah, untuk mengetahui siapa pembatas reaksi, terlebih dahulu kita menentukan mol setiap reaksi. Dalam hal ini, reaksi adalah H2 dan N2. Mol H2 sama dengan massa H2 dibagi dengan MrH2, yaitu 1,4 dibagi dengan 2 sama dengan 0,7 mol. Mol N2 sama dengan massa N2 dibagi dengan MrN2 sama dengan 5,6 dibagi 28 sama dengan 0,2 mol. Untuk mengetahui jumlah mol H2 yang diperlukan untuk bereaksi dengan 0,2 mol N2, maka digunakan perbandingan koefisien yang sama dengan perbandingan mol. Mol H2 dibagi dengan mol N2 sama dengan koefisien H2 dibagi dengan koefisien N2. Mol H2 dibagi dengan 0,2 sama dengan 3/1. Mol H2 sama dengan 3 dikali 0,2 sama dengan 0,6 mol. Nah, kita lihat tadi sebelumnya bahwa mol H2 itu adalah sebanyak 0,7 mol. Sementara
mol H2 yang bereaksi dengan N2 adalah sebanyak 0,6 mol. Artinya akan tersisa sebanyak 0,1 mol 0,1 mol H2, sehingga dengan demikian pembatas reaksi dalam reaksi ini adalah N2. Contoh yang kedua yaitu sebanyak 6,4 gram metana dibakar dengan 16 gram gas oksigen. Dengan persamaan reaksi, CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O, di mana MrCH4 sama dengan 16 dan Mr dari O2 sama dengan 32. Manakah yang merupakan reaksi pembatas? Nah, pertama kita kembali menentukan mol setiap reaksi. Nah, dalam hal ini reaksi adalah CH4 dan O2. Mol CH4 adalah massa CH4 dibagi dengan MrCH4 sama dengan 6,4 dibagi 16 sama dengan 0,4 mol. Mol O2 sama dengan massa O2 dibagi dengan MrO2 sama dengan 16 dibagi 32 sama dengan 0,5 mol. Berikutnya bagi jumlah mol per reaksi dengan koefisien pada persamaan reaksi. Mol CH4 dibagi dengan koefisien CH4 sama dengan 0,4 dibagi 1 sama dengan 0,4. Mol O2 dibagi dengan koefisien O2 sama dengan 0,5 dibagi 2 sama dengan 0,25. Nah, kita kan tadi ingat nih di poin terakhir katanya bahwasanya nilai yang lebih kecil itu sebagai pembatas reaksi. Nah, kita lihat di sini 0,25 adalah nilai yang terkecil, sehingga pembatas reaksi adalah 0,2. Baiklah, cukup sekian dari penjelasan saya. Terima kasih karena telah sudah mengikuti saya dari awal hingga akhir. Saya memohon komentar dan subscribe ataupun like-nya.